ingatkan, seperti Abraham terhadap janji Tuhan. Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malahan dia diperkuat di dalam imannya dan memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Kepada setiap saudara dan saya, Tuhan berjanji ada perlindungan Tuhan yang kuat di dalam kehidupan kita. Ada perjanjian Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan senantiasa akan menolong kita. Tuhan senantiasa akan menyatakan kemuliaannya di dalam hidup kita, seperti kepada Abraham. Malam hari ini apapun yang saudara alami, biarlah hati kita tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan kita berkata kepada Tuhan, aku meneguhkan kepercayaanku Tuhan kepada Engkau, dan aku memperkuat imanku di dalam Engkau, karena aku tahu Engkau Tuhanku yang dahsyat, Engkau Tuhanku yang ajaib, Engkau Tuhanku yang besar. Kita punya Tuhan yang ajaib. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita tahu kita memiliki Tuhan yang besar. Kita memiliki Tuhan yang ajaib. Dan janji Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Malam hari ini saya rindu berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini maupun yang streaming. Yang kau mendengarkan dimanapun kau berada. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Kuasanya sanggup menjamah setiap kita dimanapun kita berada. Hanya satu hal yang kita perlukan. Kita memperkuat kepercayaan kita kepada Dia. Malam hari ini, kalau engkau ada yang sakit, kalau engkau ada yang takut, kalau engkau ada yang khawatir hari-hari ini, angkat tanganmu kepada Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, angkat tanganmu Tuhan, tidak akan pernah meninggalkan kami. Tangan kananmu yang leluhur Tuhan memegang hidup kami. Tanganmu menyembuhkan kami. Tanganmu menguatkan kami. Engkau yang menjamah dalam kehidupan kami. Malam hari ini dimanapun engkau, kalau engkau hari-hari ini sakit kepalamu sangat sekali, Tuhan katakan, aku menyembuhkan engkau. Aku menyembuhkan engkau. Kalau ada engkau di tempat ini atau dimanapun engkau berada saat ini, pegang kepalamu dan katakan, oleh kuasa darah Yesus aku sudah disembuhkan. Oleh kuasa darah Yesus aku sudah dipulihkan. Tidak ada sakit penyakit lagi di dalam hidupku. Tidak ada migrain lagi di dalam hidupku. Kita memiliki Tuhan yang ajaib. Dia Jehovah. Dia Tuhan yang memegang perjanjian di dalam hidup kita. Jika ada kekurangan di dalam hidupmu hari-hari ini, engkau berkata, Tuhan, aku membutuhkan keuangan Tuhan untuk kehidupanku hari demi hari. Tuhan katakan, aku Jehovah Jireh dalam hidupmu. Aku yang membebaskan engkau. Bahkan aku yang memberikan kelimpahan di dalam hidupmu. Itu yang Tuhan janjikan. Seperti kepada Abraham yang memberikan Ishak, dan dijanjikan demikian juga kepada setiap kita.
terima sekarang kemenangan dari. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar. Amin, amin. Aku punya Engkau lebih besar dari semua masalah yang kami hadapi. Engkau lebih besar dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Engkau lebih besar dari semua penyakit. Engkau lebih besar dari semua pandemi. Engkau lebih besar dari semua persoalan. Engkau lebih besar dari semua keadaan kami ya Tuhan. Kami terima sekarang kemenangan yang daripadamu. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang terjadi ya Tuhan. Kau jauh lebih besar dari apapun yang kami hadapi. Ya namo sikarana namo nama-nama. Sepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi katakan, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi malam hari ini dimanapun Bapak Ibu dan semua saudara berada, percaya, 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 percaya. Mari semua, engkau yang ada di tempat ini atau engkau yang mengikuti ibadah ini lewat streaming, mari semua percaya. Percaya, 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 percaya. Kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari semua keadaan yang ada di kota ini. Kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari semua sakit penyakit, dari semua virus, dari semua pandemi. Kita punya Tuhan yang lebih besar. Kabar baik itu jauh lebih kuat. Kabar baik itu jauh lebih kuat daripada kabar buruk. Malam hari ini ada kemenangan, malam hari ini ada kesembuhan. Malam hari ini ada kekudusan, ada pentahiran yang daripada Tuhan. Tuhan, biar air yang segar, yang murni, yang dari bait-Mu Tuhan membasuhkan kehidupan kami semuanya, membersihkan kami semuanya dari semua sakit penyakit, dari semua virus, dari semua penyakit sampar yang menular. Air yang daripada-Mu menyucikan, menahirkan. Dan darah-Mu yang kudus itu Tuhan yang sudah menebus hidup kami, menebus tubuh, jiwa dan roh kami, menebus setiap sel dalam kehidupan kami, sehingga tidak ada yang bisa masuk dalam kehidupan kami, karena darah-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Darah-Mu membawa imunitas yang sangat tinggi Tuhan. Darah-Mu mengerjakan kekebalan dalam tubuh kami Tuhan, sehingga tidak ada sakit penyakit yang bisa masuk dalam kehidupan kami semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Bapak Ibu semua saudara dimanapun kau berada, Roh Kudus itu tidak terbatas. Dia tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Dia roh yang berlimpah-limpah, yang mengerjakan mujizat itu, yang mengerjakan tanda-tanda ajaib, yang mengerjakan pernyataan roh hari-hari ini. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat ajaib. Karena rohnya bekerja tanpa batas. Rohnya bekerja tanpa batas, membawa, meneguhkan setiap pemberitaan firman itu dengan tanda-tanda heran dan ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Yang lemah dikuatkan, yang mengalami jalan buntu, mengalami terobosan dalam hal keuangan, dalam hal pekerjaan, yang sedang menderita karena sakit penyakit mengalami kesembuhan saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Semua sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Shalom.
Baik Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah lewat streaming, saya percaya kita punya Tuhan yang besar, yang melebihi semua keadaan, melebihi semua persoalan. Saudaraku, kita semua tahu bahwa hari-hari ini memang hari yang tidak mudah. Hari-hari yang tidak mudah secara manusia, hari-hari yang tidak mudah, khususnya untuk kita yang ada di Tegal ini. Ya tadi Pak Is sampaikan, Pak, ini kita Tegal ini bukan lagi merah tapi hitam ya Pak, hitam. Nah, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya diingatkan satu ayat yang setiap kali saudara itu deklarasikan, yaitu Yesaya 60. Setiap kali kan saudara mendeklarasikan Yesaya 60. Coba dilihat ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ya, deklarasi kita Yesaya 60 pada bagian ayat yang pertama, ayat yang kedua. Yesaya 60 itu merupakan deklarasi kemuliaan Tuhan. Yesaya 60 bagian yang pertama dan bagian yang kedua. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kenapa sih terang Tuhan itu harus terbit? Dan kenapa kemuliaan Tuhan itu harus terbit atas kita semuanya, dan terang Tuhan itu harus datang dalam kehidupan setiap saudara dan saya? Sebab, ya ada sebabnya. Kenapa kemuliaan Tuhan itu harus terbit atas saudara dan saya? Itu ada sebabnya, saudaraku. Nah, sebabnya itu ada di dalam ayat yang kedua. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saudaraku, kalau saudara baca di dalam Yesaya 60 itu kan mengenai deklarasi kemuliaan Tuhan. Di situ diterangkan, di situ dirincikan kemuliaan Tuhan itu seperti apa. Di situ ada penuaian jiwa-jiwa yang sangat besar. Ya, di situ ada perpindahan kekayaan bangsa-bangsa. Di situ gereja Tuhan itu dimuliakan, orang-orang percaya itu dimuliakan. Dan setiap kali saudara dan saya itu ucapkan, deklarasikan, itu ayat itu akan terus terjadi. Nah, saya yakin saudara saudara dan saya ini kan merindukan kemuliaan Tuhan semakin nyata kan? Betul ya? Berapa banyak saudara yang ini masih diucapkan ya Pak? Setiap hari Senin diucapkan ya, bahkan tidak ya? Pribadi ya, secara pribadi ya. Saudara ucapkan ayat ini dan saudara merindukan kemuliaan Tuhan itu terjadi dan semakin nyata. Betul ya? Saudara yang merindukan, saudara bisa lambaikan tangan. Nah, ada satu dampak atau satu implikasi yang mungkin kita tidak sadar. Bahwa background atau latar belakang atau situasi yang terjadi ketika kemuliaan Tuhan itu menjadi nyata dan terang Tuhan itu menjadi nyata dan kemuliaan itu menjadi nyata, lalu satu demi satu itu digenapi. Penuaian jiwa-jiwa, revival, perpindahan kekayaan bangsa-bangsa dan banyak yang lainnya. Itu sebetulnya ada satu keadaan yang saya dan saudara juga ucapkan, yaitu kegelapan akan semakin gelap dan kekelaman semakin kelam. Nah, itu masalah yang sering kali kita tidak sadari. Sehingga ketika situasi menjadi gelap dan menjadi kelam, kita kaget. Padahal setiap kali kita deklarasikan. Dan terakhirnya kita katakan amin, amin, amin. Yang artinya ya, terjadilah. Jadi kegelapan dan kekelaman itu akan berjalan bersama-sama, beriringan, bahkan dikatakan kegelapan itu sebab kenapa terang Tuhan itu harus terbit atas saudara, dan saudara harus bangkit menjadi terang, dan kemuliaan Tuhan terbit atas saudara. Itu ada sebabnya, ada latar belakangnya, yaitu latar belakangnya ada kegelapan dan kekelaman itu akan menutupi bangsa-bangsa dan seluruh bumi. Jadi kita ini ya kaget, wong namanya menungso, manusia.
Kita ini juga kaget. Setiap kali ada kejadian, kita ini deg-degan. Ya, kalau yang terkena dampak itu orang yang kita tidak kenal, yang jauh, mungkin kita tidak terlalu syok dan tidak terlalu. Tapi kalau orang-orang yang kita kenal, lalu aduh kok mengalami seperti ini, lalu kita ini kan ketakutan, kita ini kan syok, kita ini kan aduh. Tapi itulah yang terjadi. Saya juga mengalami seperti itu. Setiap kali mendengarkan kabar ini begini, aduh langsung langsung deg-degan, langsung semua pikiran melayang kemana-mana. Tapi itulah realita yang harus terjadi. Kalau saudara bertanya, apakah kegelapan dan kekelaman ini sudah mencapai puncaknya atau belum? Sejujurnya saya tidak tahu. Saya berharap ini sudah mencapai puncaknya. Tapi sepertinya belum. Nah itu yang repot. Ya, menurut para ahli ekonomi misalkan mengatakan begini, sebetulnya krisis yang sesungguhnya itu baru tahun depan. Itu krisis yang semakin kuat. Ya, kita berharap pandemi ini segera berakhir, tapi banyak orang mengatakan, banyak ahli mengatakan ini sepertinya tidak akan semudah itu. Tidak semudah itu. Kegelapan dan kekelaman ini. Rasanya sepanjang hidup kita belum pernah ada situasi. Ya, belum pernah ada situasi sejauh ingatan saya dan sejauh sejarah yang saya baca, belum pernah ada situasi di mana pandemi itu masalah atau persoalan itu lalu sakit penyakit yang menyebabkan dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis keuangan itu lalu melanda seluruh bumi dalam waktu yang bersamaan. Rasanya belum pernah. Ya, kita pernah dengar flu burung, ya itu hanya di beberapa negara, flu babi, ya. Kalau flu kambing itu tidak ada karena semua kambing dibakar di tempat ini. Ya, jadi virusnya pada nyingkir itu, ya karena kambingnya dibakari, ya virusnya tidak tahan panas, ya kalah sama batibul, kalah sama balibul itu. Nah, rasanya sepanjang hidup saya belum pernah, atau sepanjang sejarah yang saya pernah baca, belum pernah ada keadaan satu krisis yang melanda seluruh muka bumi, seluruh negara dalam waktu yang bersamaan kecuali zaman Nuh. Zaman Nuh itu banjir seluruh muka bumi. Tapi sejak itu tidak ada lagi. Barulah kali ini itu terjadi, lalu krisis multidimensi, bahkan orang beribadah di seluruh dunia juga ditahan, sekolahan di seluruh dunia juga ditahan, tidak bisa secara langsung, lalu penyakit di seluruh dunia juga bareng, negara di seluruh dunia juga krisis bersama-sama. Kita kaget, kita syok. Tapi sebetulnya Tuhan tidak kaget. Loh, aku kan sudah nulis. Aku kan sudah berfirman. Bukankah di Yesaya 60 ayat 2 dikatakan kegelapan menutupi bangsa-bangsa, bukan menutupi satu bangsa. Dan kegelapan menutupi bumi, bukan menutupi satu negara. Kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Jadi ini terjadi. Ini terjadi. Bukankah setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia? Pasti melaksanakan apa yang Tuhan mau. Itu pasti. Ya. Jadi kenapa saya sampaikan ini? Supaya kita itu mengerti dan memahami. Ya bahwa kalau ini terjadi, ya memang sudah ada yang tertulis. Dan firman Tuhan tidak bisa gagal. Nah pertanyaannya memang begini, Pak, apakah kegelapan dan kekelaman ini sudah sampai puncak atau belum? Itu pertanyaannya. Saya berharap segera berakhir sih, secara manusia kita ini segera berakhir. Karena sejujurnya kita ini repotnya luar biasa. Ya, kita pengen segera lepas.
Tapi kan yang tahu ukurannya, apakah masalah ini, apakah problem ini, apakah kegelapan dan kekelaman ini, itu sudah sampai kepada puncaknya, sampai kepada batasnya atau belum, itu yang tahu Tuhan. Nah, kalau saudara perhatikan, ada satu contoh pada waktu bangsa Israel, bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, itu kan ada tulah. Berapa banyak tulahnya? 10. Sampai level 10 baru orang Mesir itu melepaskan orang Israel. Nah, pertanyaannya memang bahwa lalu tulah ini, keadaan ini, kegelapan dan kekelaman ini sampai di level berapa? Kalau baru ternyata sampai di level 2 berarti masih lama. Kalau sudah di level 9 berarti sudah dekat. Kita sih berharap kalau bisa Pak ini di level 9,8. Supaya kita bisa lagi bebas dan bersenang-senang. Oke, itu kita tidak tahu sebetulnya, yang tahu itu Tuhan. Nah, lalu bagaimana dengan kita? Kalau saudara perhatikan pada waktu di Mesir itu orang Israel itu disimpan di mana? Di Goshen. Betul ya? Dia di Goshen ada perlindungan Tuhan yang ajaib. Karena itulah Yesaya 60 dibarengi dengan Mazmur 91. Ya, itu kombinasi yang puji Tuhan menurut saya pas sekali. Itu juga setiap kali kita bacakan. Kenapa kita perlu Mazmur 91? Karena kegelapan dan kekelaman itu sedang menutupi bumi dan bangsa-bangsa. Tulah itu, masalah itu sedang terjadi, kesulitan itu sedang terjadi. Jadi kita perlu Mazmur 91, tapi sementara itu kita terus berdoa supaya Yesaya 60 itu segera terjadi. Karena dengan cara itulah bangsa-bangsa itu baru datang kepada Tuhan. Sampai pada titik seperti Fir'aun itu menyerah, bahkan akhirnya sudahlah kamu keluar saja, saya tak sangoni semuanya, keluar saja. Nah, sampai seperti itu. Nah, saya berharap saudara tetap waspada, kita juga tidak boleh sembrono, takut jangan, gegabah jangan. Ya, takut jangan, sembrono jangan. Ya, orang Israel katakan lalu jangan keluar dari rumah, lalu oleskan akan darah domba itu di ambang pintu dan sebagainya, jangan keluar dan sebagainya, jangan keluar dari Goshen dan sebagainya. Saudara tetap ada di dalam perlindungan akan Tuhan. Jadi saya berharap saudara jangan takut, tapi tenang, semua ini ada di dalam tracknya Tuhan. Kalau saudara tanya, Pak, ini Tuhan kelihatannya, Pak, bingung ya? Oh tidak, Tuhan bingung, Tuhan gagal fokus, lalu Tuhan telat mikir, itu tidak. Semakin saya baca Alkitab, saya katakan, ya Tuhan, ini ya sudah, ini memang harus terjadi. Setiap kali saya baca Alkitab, ya sudah ternyata sudah tertulis, hanya dulu kita tidak terbayang. Ketika kita membaca Yesaya 60 ayat 2, kegelapan dan kekelaman menutupi bumi, kita pikir itu mati listrik. Oh, nek pas listrik mati ya, itu Yesaya 60 ayat 2. Ternyata tidak. Ternyata tidak, saudaraku. Ya, jadi Tuhan tidak gagal fokus, Tuhan tidak panik, Tuhan tidak lepas kendali, Tuhan tidak kehilangan akal, dia tetap Tuhan yang pegang kendali, tetap yang mengatur saudara dan saya, yang mengatur jalannya dunia ini. Dan sebetulnya semakin Yesaya 60 itu sudah sampai mendekati level yang ditentukan akan Tuhan, itu Yesaya 60 ayat-ayat yang berikutnya itu akan segera terjadi, dan saya berharap saudara akan menikmati itu. Saya berharap saudara akan menikmati Yesaya 60 ayat 3 dan seterusnya. Karena itulah yang Tuhan janjikan. Jangan sampai begini, Pak, kalau begitu jangan dideklarasikan, ini medeni Yesaya 60 ini. Saudara deklarasikan atau tidak, itu akan terjadi. Ya, saudara enggak mau deklarasikan, di Jogja tak deklarasikan. Ya, kedua itu. Ya, di Temanggung juga dideklarasikan.
Ya, saudara mau tidak mau, ini akan terjadi. Lalu Pak, kalau bisa ini jangan dideklarasikan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi, nggak bisa. Kalau saudara tidak mau mendeklarasikan, batu akan mendeklarasikan. Sehingga itu akan tetap terjadi. Dan saudara harus semakin giat mendeklarasikan, supaya segera dipercepat. Bukankah ada ayat yang mengatakan karena orang-orang yang percaya, kedatangan Tuhan itu dipercepat. Kita harus menjadi orang-orang yang mempercepat kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dengan terus mendeklarasikan. Dan saudara akan menikmati kemuliaan Tuhan yang tanpa batas itu. Yesaya 60 ayat 3 dan seterusnya. Amin. Jadi jangan takut, tetap tenang, jangan melewati batas, tetap ada di dalam perlindungan Tuhan, dan semuanya akan terjadi sesuai dengan yang Tuhan mau. Malam hari ini saya akan sampaikan mengenai campur tangan Tuhan dalam keadaan seperti ini. Ya, sejujurnya ada satu pertanyaan besar yang ditanyakan pada saya kepada banyak orang. Pak, dengan keadaan semua ini, dengan keadaan yang semua tidak menentu ini, lalu bagaimana dengan masa depan saya? Bagaimana dengan masa depan pekerjaan saya? Bagaimana dengan masa depan pelayanan? Bagaimana dengan masa depan gereja? Apakah akan berantakan atau tidak? Itu pertanyaan besar yang muncul di benak banyak orang. Dengan keadaan ini, ya, sementara kita melihat banyak perusahaan bangkrut, banyak orang yang menderita, banyak orang yang kesulitan, lalu bagaimana dengan masa depan saya? Apakah rencana Tuhan akan digenapi atau tidak? Bagaimana dengan panggilan Tuhan? Bagaimana dengan kodrat Tuhan? Bagaimana dengan destiny yang daripada Tuhan? Apakah itu akan tetap terjadi atau lalu menjadi gagal? Lalu menjadi berantakan? Karena pandemi ini, karena secara manusia, itu banyak yang lalu gagal kan. Ya, kita nggak usah jauh-jauh lah ya. Perusahaan yang tutup juga banyak. Perusahaan-perusahaan yang tutup juga banyak. Orang-orang yang bangkrut juga banyak. Lalu gereja juga tidak bisa kebaktian dengan leluasa. Ada gereja yang bahkan belum melakukan ibadah tatap muka, masih murni online. Lalu bagaimana? Sampai kapan? Orang mengatakan nanti sampai awal tahun depan, apakah itu benar atau tidak, kita tidak tahu. Lalu pertanyaan besarnya adalah, lalu bagaimana? Apakah rencana Tuhan dalam hidup saya dan saudara? Rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya itu akan tetap terjadi atau tidak? Karena kan ada penundaan. Bagaimana dengan anak-anak kita? Mana tidak anak-anaknya pada semuanya. Bagaimana dengan anak-anak kita yang mereka harus sekolah online? Wong tidak online aja tidak bisa, apalagi online. Loh ya tah? Ya banyak yang sekolah langsung aja nilainya jeblok, apalagi online. Beberapa, Pak ini yang aneh nih, anak saya online kok nilainya bagus-bagus loh, itu keajaiban itu. Tapi banyak juga orang yang mengeluh, lalu bagaimana dengan kehidupan mereka? Nah, lalu ada pertanyaan besar, lalu dengan semua keadaan ini, itu lalu apakah rencana Tuhan itu tetap akan terjadi atau tidak? Nah, malam hari ini saya akan sampaikan dengan cepat mengenai campur tangan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Saya berharap firman ini akan meneguhkan saudara bahwa apapun yang terjadi, itu rencana dan destiny, panggilan surgawi, kodrat ilahi Tuhan atas hidup saudara itu tidak mungkin gagal. Tidak mungkin dan tidak bisa gagal. Loh Pak, saya ini kehilangan akal. Saya ini tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Sejujurnya saya hanya hidup dari hari ke hari. Mau buat planning seperti apa? Yang membuat rencana Tuhan akan gagal atau berhasil, itu bukan lagi kepandian saudara dan saya. Bukan lagi kepandian atau fasilitas dari orang lain. Yang membuat rencana Tuhan atau destiny Tuhan, panggilan surgawi yang Tuhan berikan pada saudara dan saya, kodrat ilahinya atas saudara dan saya itu akan terjadi, itu bukan karena orang lain, bukan karena saudara pandai merencanakan. Mau direncanakan apa? Mau direncanakan seperti apa? Orang baru bingung.
Tapi yang menjamin adalah Tuhan. Yang menjamin semuanya tetap pada relnya. Semua sedang di lockdown. Pertanyaannya, apakah rencana Tuhan atas hidup saudara juga di lockdown? Tidak loh. Tidak ada. Semua sedang di PSBB, pembatasan, dibatasi. Lalu apakah destiny saudara juga dipotong, dingirit-ngirit, dikecilkan, panggilan surgawinya juga dipangkas, kodrat ilahinya juga diiritkan, dipangkas, dipotong. Tidak. Kemuliaannya akan semakin nyata. Saudara dan saya dan banyak orang kehilangan akal. Kita semua kehilangan akal. Tapi Tuhan tidak pernah kehilangan akal. Mari lihat 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-11. Ada faktor Tuhan yang bekerja melebihi dari apapun. Campur tangan Tuhan, ada faktor Tuhan yang mengendalikan saya dan saudara melebihi dari semua pandemi dan kesulitan ini. Ada faktor Tuhan yang bekerja. 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-11. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya. Kenapa? Karena secara manusia kita ini tidak layak. Naik turun, niat tidak, sungguh-sungguh, tidak sungguh-sungguh, sungguh-sungguh, ngelokro, kudus, najis. Kita ini tidak layak sebetulnya. Kecuali Tuhan itu melayakkan. Jadi ketika firman mengatakan supaya Allah kita menganggap saudara dan saya itu layak bagi panggilannya. Jadi tidak boleh ada satu pihak pun, satu kuasa pun atau satu suara pun yang menuduh saudara. Entah keadaan apapun yang saudara dan saya sedang hadapi. Meskipun saudara sedang ada di dalam titik terendah. Saudara berpikir, Pak, saya sudah tidak niat ibadah, saya sudah tidak niat kebaktian. Sejujurnya ketika pandemi ini terjadi, iman saya ngelokro. Sini tahu ngelokro enggak sih, Pak? Tahu ya? Ngelokro itu bahasa Indonesianya apa ya? Melorot ya, melorot, loyo, turun drastis. Saudara mungkin mengatakan, Pak, iman saya ini sudah tidak bagus. Saya sudah tidak pelayanan 3 bulan, saya sudah tidak ibadah 6 bulan dan sebagainya. Apakah saya ini masih layak atau tidak? Saya berharap saudara dan saya mengerti betapa kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan itu tidak terbayangkan oleh semua standar-standar manusia. Kalau begini berarti layak, kalau ini berarti tidak layak dan sebagainya. Tidak bisa. Dikatakan bahwa Tuhan, dia berdoa, Paulus berdoa supaya Allah itu menganggap layak untuk saudara dan saya. Jadi dimanapun saudara berada, saudara jangan berpikir bahwa saya ini tidak layak, Pak. Tidak ada hal baik yang saya bisa lakukan. Malam hari ini saudara terima kabar baik itu. Bahwa Tuhan masih menganggap saya dan saudara itu layak untuk hidup dalam panggilannya. Jangan pernah tertipu dengan standar-standar manusiawi. Jangan pernah tertipu dengan semua standar manusiawi. Kita sedang berhadapan dengan kasih Tuhan yang tidak bisa dipahami oleh manusia. Kita sedang berhadapan dengan besarnya kasih Tuhan yang tidak bisa dihadapi oleh manusia, yang tidak bisa diukur oleh manusia. Kalau manusia itu kan begini, oh kamu tidak datang 4 kali ya berarti kamu melanggar disiplin, ya sudah kamu turun pangkat.
ya sudah kamu turun level. Itu standar manusia. SP1, SP2, SP3 itu standar perusahaan. Ya memang biar begitu. Ya di dunia ya memang begitu itu ya biarkan saja. Tapi Tuhan yang saya dan saudara sembah itu punya standar kasih yang melampaui semua standar dan ukuran yang dipunyai oleh manusia. Kalau dia tidak menyayangkan anaknya yang tunggal, dikorbankan untuk saudara dan saya, bagaimana mungkin dia tidak akan memberikan pada saudara dan saya segala sesuatu yang saudara dan saya perlukan untuk hidup baik? Kalau Bapak itu tidak menyayangkan anaknya yang tunggal, yang kalau dibandingkan dengan bumi dan segala isinya, itu nggak ada apa-apanya. Loh, Tuhan Yesus itu dibandingkan dengan bumi dan segala isinya, termasuk saya dan saudara, itu tidak ada apa-apanya loh. Wong kita ini ciptaannya Tuhan. Masa pencipta mic ini, pabrik mic, itu mic-nya lebih berharga daripada pabriknya? Ya tidak toh? Loh, betul ya? Pencipta mic ini masa ya sudah, misalkan lampu ini Thomas Alva Edison, ya lebih berharga bolamnya daripada Thomas Alva Edison. Tidak toh. Pabriknya tetap jauh lebih berharga. Pabrik mic ini jauh lebih berharga. Pabrik mebel ini jauh lebih berharga dibandingkan dengan mebelnya. Demikian juga dengan Tuhan Yesus, jauh lebih berharga dibandingkan dengan bumi dan seluruh isinya, termasuk penduduk seluruh miliaran manusia ini. Sebetulnya Yesus jauh lebih berharga karena kita ini ciptaan Dia. Nah, Dia itu dikorbankan untuk saudara dan saya. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang tanggung dan Tuhan yang nanggung, itu bukan. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang tanggung dan nanggung. Tuhan yang saya dan saudara sembah itu adalah Tuhan yang Dia memberikan segala sesuatu. Bagaimana mungkin Dia tidak akan lalu memberikan segala sesuatunya kepada saudara dan saya untuk saudara hidup baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Jadi jangan pernah takut. Meskipun secara manusia kadang-kadang kita takut. Sebentar takut, sebentar sadarlah kembali. Ya, bahasa roh sebentar lalu ingat lagi. Ya, sebagai manusia saya tidak bisa mengatakan, saya juga kadang-kadang aduh Tuhan, timbul kegentaran. Wong namanya manusia. Tapi maksud saya jangan berlarut-larut dengan semua ketakutan dan kegentaran itu. Supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya. Dan dengan kekuatannya, menyempurnakan apa? Menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, iman saudara dan saya. Siapa yang menyempurnakan? Tuhan. Kenapa Tuhan menyempurnakan? Karena kita ini gak pernah beres. Pelayanan kita juga tidak beres, pelayanan saya juga tidak beres, iman saya juga naik turun. Tuhan campur tangan sedemikian rupa dikatakan, dan dengan kekuatannya, dengan kuasa kebangkitannya. Saudara tahu kuasa kebangkitan itu adalah kuasa yang digunakan untuk membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ketika dia mati, dia disalibkan, dia mati, dia akan turun ke alam maut, lalu kan dia mengalahkan maut toh. Betul ya? Dia mengalahkan maut sampai dia menang, dia bangkit. Nah, itu disebutkan kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan itu adalah kuasa yang membuat Yesus itu menang atas maut. Dan maut itu adalah kuasa maut, itu adalah gambaran dari kuasa si jahat, gabungan seluruhnya, dan kuasa si jahat yang paling besar itu disebut dengan kuasa maut. Nah, kuasa kebangkitannya itu mengalahkan maut. Nah, kuasa itulah yang bekerja dalam hidup saudara dan saya hari-hari ini.
Jadi Tuhan itu di surga tidak ada PSBB. Lalu malaikat semua pakai masker itu tidak ada. Malaikat jaga jarak dengan kita itu tidak ada. Lalu kita sebagai manusia ya, kita uang namanya manusia ya, masih ada dagingnya ya, kita harus cuci tangan, pakai hand sanitizer, semuanya itu protokol dan sebagainya silakan diikuti. Tapi kerajaan surga itu sedang, menurut saya itu sedang mempercepat produksinya, itu sedang mempercepat. Kalau pabrik-pabrik shift-nya dari 3 shift sekarang jadi cuma setengah shift, ya, semua dikurangi. Ini surga itu sedang mempercepat produksinya. Surga itu sedang bergiat luar biasa dengan kekuatannya menyempurnakan semua kehendak saudara yang tidak sempurna, dan semua pekerjaan iman saudara yang tidak sempurna, itu Tuhan yang menyempurnakan. Entah bagaimana Tuhan akan merekayasa hidup saya dan saudara, sehingga panggilan surgawi, kodrat ilahi dan destininya itu akan tetap saudara dan saya genapi. Amin. Oke, saya akan lanjutkan di ayat ini. Ya, saya berharap saudara bisa memahami. Mari lihat sama-sama, ini contoh, satu contoh. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Ini contoh bagaimana Tuhan itu campur tangan dan merekayasa hidup manusia. Yang orang pikir sudah gagal, lalu berhasil kembali. Saya akan sampaikan dengan cepat dan Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Ayat yang ke-20. Saya akan bacakan dengan cepat. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. Ia diperkenan Allah. Itu terjemahan lainnya. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya, lalu ia dibuang tetapi putri Fir'aun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Di dalam ayat yang 20 tadi dikatakan dengan begini, dan ia elok di mata Allah. Dan itulah awal sebetulnya Tuhan itu menaruh destiny, menaruh kodrat ilahi, menaruh panggilan surgawinya. Katakan, dia elok di mata Allah. Tuhan berkenan kepada Musa. Pada kapan? Pada waktu dia lahir. Jadi itu awal Tuhan menaruh rencananya dalam kehidupan Musa. Ayat 23. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya, saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Saudara pernah pelayanan dan gagal? Saya sering. Kenapa? Karena pada sangka saya, ya, pada sangka saya itu sering. Bahkan sampai hari ini saya itu masih memakan buah dari hasil kebodohan dan hasil kegagalan saya. Saya itu masih harus menuai akibatnya sampai dengan hari ini. Karena apa? Pada sangka saya, menurut saya. Nah ini masalah. Ya tapi itu manusiawi, Musa aja ngalami ya. Kalau saudara ngalami, saya ngalami, ya sudahlah. Lalu apakah episode berakhir? Oh tidak. Seringkali kita ini melakukan kebenaran kita sendiri, jalan kita sendiri, cara kita sendiri pada sangkanya. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti.
saudara dan saya sering disalah mengerti karena menurut saudara. Nah, itu yang jadi seperti itu. Pada keesokan harinya ayat 26 muncul pula ketika dua orang Israel sedang berkelahi, ketika ia berusaha mendamaikan mereka katanya, saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara, mengapa kamu saling menganiaya? Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti kemarin kau membunuh orang Mesir itu? Mendengar perkataan itu larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakkan dua orang anak laki-laki. Habislah riwayat Musa. Habislah riwayat Musa. Bahkan Musa sudah berpikir, panggilan surgawi yang pernah dia terima pada waktu dia lahir selesai. Dia sebagai pelarian. Lalu ayat yang ke-30, menarik sekali. Dan sesudah berapa? 40 tahun. Sesudah 40 tahun, tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Sinai di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu dan ia pergi ke situ untuk melihatnya. Dari dekat datanglah suara Tuhan kepadanya, akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Kalau saudara baca seterusnya, akhirnya Musa kembali kepada destininya kan. Dia membawa orang Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Meskipun ketika mau sampai ke tanah Kanaan harus dilanjutkan oleh Yosua. Setelah 40 tahun, saudara bisa bayangkan, bahkan Musa berpikir, 40 tahun, boro-boro 40 tahun saudaraku. Tidak kebaktian 6 bulan itu mungkin lagu-lagunya sudah lupa itu barangkali. Loh ini 40 tahun. Musa sadar, di dalam hati dan batinnya itu dia tahu, setiap kali dia melihat orang Israel itu di tanah Mesir, dijajah, diperbudak, ininya tidak terima, rohnya itu lalu terus berkobar-kobar. Dan dia juga baca, dia dengar bahwa satu waktu orang Israel akan keluar dari tanah Mesir. Itu kisah turun-menurun kan? Kan kepada Yakub, kepada Yusuf, itu kan diberitahukan satu waktu orang Israel akan keluar dari tanah Mesir. Dan Musa tahu itu. Karena itulah ketika dia tahu bahwa orang Israel itu harus keluar dari tanah Mesir, dan secara roh karena Tuhan sudah pernah memanggil dia, itu rohnya tidak terima. Lalu dia dia berinisiatif untuk membela akan orang Israel. Gagal. Dia lari 40 tahun. Dia hanya mengembalakan kambing domba milik mertuanya di padang gurun Midian. 40 tahun. Siapa yang masih bisa mengira bahwa Tuhan itu masih mengingat apa yang pernah dia lihat? Itu berarti kan begini. Musa lahir 40 tahun, lalu ya kan ini kan pada waktu dia berumur 40 tahun, lalu dia 40 tahun dia di padang gurun. Panggilan Tuhan itu 80 tahun sebelumnya. Ketika Tuhan melihat Musa itu elok di mata Tuhan, itu berarti 80 tahun sebelumnya. Tuhan masih ingat tuh. Dan Tuhan itu masih pegang kendali. Dan Tuhan itu campur tangan sedemikian rupa, dia bahkan sempat meskipun Musa itu kan selalu membantah. Musa, keluarkan orang Israel. Tuhan, utus Allah yang lain. Aku takut, aku tidak bisa pandai bicara. Tuhan sodorkan Harun. Itu kan saudara bacakan, itu kan berbantah-bantah terus.
Jadi kalau Tuhan berbantah-bantah dengan saudara itu, Tuhan itu juga tidak bingung itu. Wong dia pernah berbantah-bantah dengan Musa dan dia menang. Saudara membantah apapun, Tuhan aku ini ra iso, ora apa-apa. Aku ini gak bisa Tuhan, gak apa-apa. Aku ini gak mampu, nanti dibantu yang lainnya. Aku gak punya uang, nanti diberkati. Saudara akan dikejar Tuhan sampai kapanpun. Loh Musa tuh menghindar terus loh. Tuhan aku tidak bisa. Nanti apa kata orang, dibuatlah mujizat. Nanti kalau mereka tidak percaya, Tuhan membuat mujizat tuh. Aku tidak pandai bicara, Harun yang akan menjadi penyambung lidah bagimu. Lu sampai segitunya. Saya ingin sampaikan begini saudaraku, Tuhan itu tidak pernah nyerah dengan saudara. Tuhan itu tidak pernah menyerah dengan saudara. Meskipun saudara menyerah dengan orang lain, menyerah dengan Tuhan, saya harus sampaikan bahwa Tuhan itu tidak pernah menyerah dengan saudara. Bukankah itu kabar baik? Bukankah itu kabar baik? Pada situasi seperti ini, itu sebuah kabar baik. Karena itulah tidak heran kalau Paulus itu yang dulu menganiaya, ya, Paulus itu menganiaya orang-orang, Paulus itu ahli Taurat. Paulus itu ahli Taurat. Berarti dia tahu loh, perjanjian lama itu dia tahu. Sedikit banyak dia itu tahu mengenai rencana Tuhan. Hanya dia tidak senang dengan orang-orang percaya pada waktu itu. Loh dia itu ahli Taurat. Dia itu berarti orang yang secara tidak langsung sebetulnya, dia itu percaya kepada Taurat itu. Loh betul kan? Wong dia itu ahli Taurat. Berarti kan dia mempelajari Taurat. Dia tahu rencana Tuhan. Hanya dia melihat hal yang salah. Secara adat istiadat dia melihat yang salah, dia tidak suka. Ada orang-orang percaya dia tidak suka, tapi dia itu ahli Taurat. Dia itu orang yang suka membaca Taurat, membaca firman Tuhan. Ahli. Jadi dia tahu enggak bahwa akan ada Mesias? Tahu. Cuman Mesias ini yang dia tidak mau. Dia tahu akan ada umat yang percaya. Cuman umat percaya ini yang menjengkelkan dia, dikejar, dibunuh. Tapi sebetulnya dia itu ada benih-benih, dia itu ahli Taurat, baca Alkitab. Perjanjian lama. Tidak heran Tuhan kejar dia itu. Saudara pikir Tuhan itu kok enggak enggak cengli ya. Orang membunuh orang percaya kok dipanggil menjadi rasulnya. Loh jangan salah. Jangan salah. Bagaimanapun juga Paulus itu penggemar Taurat. Dan Taurat itu juga firman Tuhan. Bahkan ketika dia itu membunuh orang percaya, Tuhan katakan, aku tidak akan lepaskan engkau. Tak kejar kamu. Sampai apa? Dulu benih-benih firman yang kau pernah baca di Taurat itu terjadi dalam kehidupanmu. Paulus dikejar Tuhan. Musa dikejar Tuhan. Hal yang sama. Tuhan itu tidak pernah capek dan Tuhan tidak pernah menyerah dengan saya dan saudara. Saya berharap firman ini akan menguatkan hati saudara, menguatkan iman saudara. Bahwa semua ini tetap dalam kendali Tuhan. Hidup saudara dan saya tetap dalam kendali Tuhan. Amin. Kita nyanyikan lagu tadi tuh. Lagu yang lagunya Jonathan Prawira tadi apa tuh? Apa? Bukan kan. Yang tadi bukan, sebelum aku percaya. Jalan Mutaat Selami. Penyertaanmu sempurna. Ya. Terima kasih Pak untuk lagu itu. Tadi Pak Istu saya kasih 2 tema.
Pak pilih yang ini atau pilih yang ini? Dia pilih yang ini. Saya tak anteni ketika tadi lagu penyertaanmu sempurna, oh ya benar ini. Lagu ini pas dengan firman yang saya mau sampaikan. Penyertaanmu sempurna. Mari semuanya bangkit berdiri saudaraku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau diterpa badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, penyertaanmu sempurna. Amin, 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 amin. Amin, Tuhan terjadi. Walau di tengah Ora nama karana masikarana namura masikar bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. Katakan penyertaanmu sempurna, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau diterpa badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. Sekali lagi katakan penyertaanmu sempurna, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau diterpa badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada malam hari ini. Amin, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang kebetulan. Semua dalam rencana-Mu. Semua dalam kendali-Mu. Penyertaan-Mu sempurna. Campur tangan-Mu ajaib. Melebihi dari semua yang bisa kami pikirkan. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan akan firman ini. Hamba berdoa tidak ada destiny yang terpotong. Amen. Tidak ada panggilan surgawi yang dibatalkan. Tidak ada kodrat ilahi yang direduksi. Semua terjadi genap seperti yang Kau mau, bukan seperti yang manusia mau. Meskipun pada sangka manusia menurut mereka semuanya sedang gagal, tapi Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal. Penyertaan-Mu sempurna. Biarlah hikmat, pengertian yang daripadamu terus bekerja atas kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mereka selalu tahu apa yang harus mereka lakukan untuk memilih jalan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua sama-sama katakan amin. Silakan duduk, selamat malam, Tuhan memberkati. Ya, saudara diberkati. Amin. Saudara, Yesaya 60 mengatakan kegelapan menutupi bumi ya, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tapi terang Tuhan telah terbit atas kita. Amin.
Jadi punya iman saudara, kemuliaan Tuhan sedang terbit atas hidup kita. Amin. Kemuliaan Tuhan, terang Tuhan sedang terbit atas hidup kita. Amin. Oke, terima kasih Pak Yus yang telah memberkati kita, Bu Indah yang telah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Percaya saudara, tidak ada rencana Tuhan yang tertunda, tidak ada rencana Tuhan yang gagal, semua pasti digenapi. Amin. Keadaan boleh apapun juga, Tuhan tetap pegang kendali. Luar biasa saudara ya. Oke, ada beberapa pengumuman yang sudah saya sampaikan. Senin tanggal 7 Desember kita tetap ada ibadah di tempat ini, akan dilayani oleh saya. Dan tanggal 14 itu ibadah kita terakhir di tahun 2020. Kita ada perayaan Natal, nanti Bapak Ibu saudara yang hendak hadir silakan daftar WA ke saya ya. Nanti kita juga ada perjamuan kasih gitu ya saudara ya. Silakan, jadi tolong WA ke saya ya. Samping itu juga memang tempatnya kita batasi hanya sekitar 60 seat ya. Kemudian ingat saudara, kita tetap ada doa 24 jam. Kita GRC Tegal kebagian tanggal 10 Desember ya. Bapak Ibu yang sudah mengisi jadwal, tetap kita komitmen untuk terus berdoa ya, buat kota, buat bangsa dan negara kita. Kemudian saya rasa tidak ada pengumuman lebih lanjut. Ya, bagi Bapak Ibu yang hendak menabur silakan, ada nomor rekening tercantum untuk pekerjaan Tuhan. Dan saya percaya masih banyak yang harus kita kerjakan ya, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kembali menyadarkan kami, menguatkan kami Tuhan, bahwa Engkau tetap pegang kendali Tuhan. Engkau tetap pegang kendali sepenuhnya Tuhan. Dan setiap rancangan-rancangan-Mu, baik atas hidup kami, atas hidup negara dan bangsa kami, tetap tergenapi Tuhan. Tidak ada yang bisa menjegal Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus, kami percaya kuasa-Mu sanggup Tuhan. Kuasa-Mu sanggup Tuhan untuk menyelesaikan semua dengan tuntas dan sempurna Tuhan. Tuhan, biarlah mata kami terus memandang kepadamu. Biarlah mata kami tetap fokus kepadamu Tuhan, sebagai pencipta dan penyempurna iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di tengah badai Tuhan, kami boleh menikmati keindahan, kami boleh menikmati damai sejahtera-Mu yang sejati, damai sejahtera-Mu yang kekal. Di tengah-tengah keadaan kegelapan Tuhan, kami boleh merasakan kemuliaan-Mu terbit atas hidup kami dan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah terus Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami. Terus bekerja di dalam kehidupan kami Tuhan. Terus Tuhan, terus bekerja di dalam kehidupan kami. Biarlah sungguh-sungguh kemuliaan-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Mari Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu. Kami mengucap syukur juga untuk persekutuan di tempat ini Tuhan. Kalau kami boleh tetap ibadah, kami boleh tetap memuji dan menyembah Engkau, kami tetap boleh bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Engkaulah pengharapan kami Tuhan Yesus. Engkaulah pengharapan kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk setiap kesembuhan-kesembuhan yang Kau berikan buat kami. Di tengah badai, di tengah situasi pandemi ini Tuhan, kami tetap menerima kesembuhan yang daripada-Mu. Kami tetap percaya darah-Mu yang membungkus kami, darah-Mu yang mengalir di dalam tubuh kami, membuat virus itu tidak bisa hidup di dalam tubuh kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang, nanti Pak Yus memberkati kita kembali. Kami mau terima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Mari sekali lagi angkat kedua tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Engkau yang sudah memulai semua yang baik dalam kehidupan setiap kami. Kami percaya Engkau juga yang akan meneruskannya sampai pada hari Kristus Yesus. Tuhanlah jaminan-Mu. Dia yang sudah menanam semua yang baik. Dia yang sudah menanam destiny, Dia yang sudah menanam firman-Nya, Dia yang sudah menanam keselamatan dalam hidup setiap saudara. Dia Tuhan juga yang akan meneruskannya, sehingga engkau akan terus ada di dalam rencana Tuhan,
sampai pada hari Kristus Yesus. Kesembuhan, campur tangan Tuhan, bahkan mujizat terjadi dalam kehidupan saudara. Penyertaan Tuhan sempurna, Tuhan membuat terobosan dalam kehidupan saudara yang sedang mengalami jalan buntu, baik soal pekerjaan, keuangan, bahkan sakit penyakit. Hari-hari ini Tuhan akan membuat terobosan dalam kehidupan saudara. Tuhan akan menyatakan kehadirannya, Tuhan akan menyatakan akan campur tangannya. Berkati setiap anak-anakmu dengan semua yang baik. Perlindunganmu sempurna, perlindunganmu sempurna. Malaikatmu selalu menatang akan jalan dari kehidupan anak-anakmu, sehingga tidak ada yang membahayakan mereka. Tidak ada penyakit sampar yang menular, tidak ada virus, tidak ada pandemi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa, semua sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.